고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. 안녕하세요. 같이 배우기입니다. 오늘은 명사하고 명사, 명사가와 명사 배우겠습니다. Terlebih dahulu, mari kita lihat berikut ini. Ada dua frasa kalimat. Mul isoyo, kopi isoyo. Nah, dua kalimat ini akan kita jadikan satu kalimat. Yang pertama, kita bisa mengatakannya dengan mulhago kopi isoyo. Berikutnya, kita juga bisa mengatakannya dengan mulgwa kopi isoyo. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa kata penghubung hago dan juga gua. Hago dan gua atau wa sendiri digunakan saat menghubungkan antara dua kata benda. Hago sendiri lebih sering digunakan dalam percakapan, sedangkan gua atau wa lebih sering digunakan pada tulisan ataupun pada saat hal-hal formal. Nah, sekarang mari kita bahas topik ini satu persatu. Kata benda, hago kata benda. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Mulhago kopika isoyo. Nah, di sini kata benda mul dan kata benda kopi dihubungkan dengan kata penghubung hago. Mulhago kopika isoyo. Coba kita ubah sedikit kalimatnya. Kopi hago muri isoyo. Nah, di sini juga kata benda kopi dan kata benda mur telah dihubungkan dengan kata penghubung hago. Kopi hago muri isoyo. Nah, tidak tergantung kepada ada tidaknya bajim di kata benda di depannya, semuanya sama-sama menggunakan kata hago. Mari kita ringkas. Ada bajim ataupun tidak ada bajim, penghubungnya tetap menggunakan hago. Nah, kalau begitu mari kita coba latihan ya. Yonsep il. Latihan 1. Kata benda hago, kata benda. Kimbab saida. Saida kimbab. Kata penghubung apa yang dapat kita masukkan ya? Pada kimbab ada bajim, sedangkan pada kata saida tidak ada bajim. Nah, benar. Dua-duanya bisa dimasukkan hago untuk kata penghubungnya. Kimbab hago saida. Saida hago kimbab. Berikutnya mari kita coba untuk menghubungkan dua kata berikut ini lagi. Subak talki. Talki subak. Apa yang harus kita masukkan ke dalam bagian yang kosong? Pada kata subak ada bajim, sedangkan pada kata talki tidak ada bajim. Benar, keduanya juga bisa dimasukkan hago sebagai kata penghubungnya. Subak hago talki. Talki hago subak. Nah, setelah selesai dengan hago, sekarang kita akan belajar mengenai gwa wa. Myongsa gwa wa myongsa. Mari kita perhatikan contoh berikut. Mulgwa kopika isoyo. Kata benda mul dan kata benda kopi telah dihubungkan menggunakan kata sambung gwa. Mulgwa kopika isoyo. Mari kita lihat contoh berikutnya. Kopi wa muri isoyo. Berikut ini juga kata benda kopi dan kata benda mul telah dihubungkan menggunakan kata penghubung
Wa, kopi wa, muri isoyo. Kwa dan wa sendiri adalah sama-sama kata penghubung. Akan tetapi, kapan kita menggunakan kwa dan kapan kita menggunakan wa? Mari kita lihat bersama. Mulkwa kopi ka isoyo. Di sini kata benda mul berakhiran bajim. Jika berakhiran bajim, maka kita harus menggunakan gua. Jadi mulgwa. Sebaliknya, pada kalimat kopi wa muri isoyo, pada kata kopi tidak ada bajim. Nah, jika tidak ada bajim, maka harus menggunakan kata penghubung wa. Jadi kopi wa. Mari kita coba ringkas bersama. Nah, jika ada bajim berarti kata benda gua, kata benda. Berarti kata benda mul plus gua menjadi mulgwa. Sedangkan jika tidak ada bajim menjadi kata benda wa, kata benda. Jadi kopi plus wa menjadi kopi wa. Kalau begitu mari kita coba latihan ya. Yonsep il, latihan pertama. Mari kita coba hubungkan dua kata berikut. Kimbab, saida. Pada kata kimbab, adakah bajim? Ya, ada bajim. Maka dari itu jika ada bajim, kata penghubung yang digunakan adalah gua. Kimbab gua saida. Kata berikutnya adalah sobak talki. Pada kata sobak, apakah ada bajim? Ya, ada bajim. Maka dari itu kata penghubung yang digunakan adalah gua. Jadi subak gua talki. Kata berikutnya saida kimbab. Pada kata saida, apakah ada bajim? Benar, tidak ada bajim. Maka dari itu kata penghubung yang digunakan adalah wa. Saida wa kimbab. Talki subak. Nah, pada kata talki apakah ada bajim? Betul, tidak ada bajim. Maka yang digunakan kata penghubungnya adalah wa. Talki wa subak. Mari kita ringkas. Pada akhir kata benda, jika ada bajim, maka menggunakan gua. Mulgwa kopi. Kimbab gwa saida. Subak gwa talki. Nah, begitu sebaliknya, jika pada akhir kata benda tidak ada bajim, maka menggunakan wa. Kopi wa mul. Saida wa kimbab. Talki wa subak. Yonsep i, latihan kedua. Nah, kali ini kita akan menggunakan hago, gua atau wa untuk melengkapi dua kalimat berikut ini. Kita mulai dari hago dulu. Dongseng, onika isoyo. Apa yang harus kita masukkan ke dalam bagian yang kosong? Pada kata dongseng ada bajim, maka dari itu yang harus kita masukkan adalah hago. Dongseng hago, onika isoyo. Berikutnya mari kita gunakan gua atau wa untuk menghubungkan kalimat berikut ini. Dongseng onika isoyo. Pada kata dongseng ada bajim, maka dari itu
Yang harus digunakan adalah gua. 동생과 언니가 있어요. 동생하고 언니가 있어요. 동생과 언니가 있어요. Nah, berikut ini juga kita akan coba hubungkan dua kata benda dengan hago, gua, wa untuk membuat satu kalimat. Oija jeksangi isoyo. Pada kata oija tidak ada bacim, maka dari itu gunakan hago. Oija hago jeksangi isoyo. Oija hago jeksangi isoyo. Berikutnya coba kita gunakan gua atau wa untuk menghubungkan dua kata bendanya. Oija jeksangi isoyo. Pada kata oija di belakangnya tidak ada bacim, maka dari itu kita harus menggunakan wa. Oija wa jeksangi isoyo. Oija wa jeksangi isoyo. Mari kita coba lagi. Berikut ini juga kita akan menghubungkan dua kata benda menggunakan hago, gwa untuk menjadi satu kalimat. Pertama kita menggunakan hago. Kimchi ramyeon juseyo. Pada kata kimchi tidak ada bacim, kita menggunakan hago. Kimchi hago ramyeon juseyo. Berikutnya kita akan menggunakan gwa wa untuk menghubungkan dua kata bendanya. Kimchi ramyeon juseyo. Pada kata kimchi tidak ada bacim, maka dari itu kita menggunakan wa. Kimchi wa ramyeon juseyo. Kimchi hago ramyeon juseyo. Kimchi wa ramyeon juseyo. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang kata penghubung hago, kata penghubung gua atau wa, di mana sebenarnya dua kata penghubung ini hampir sama, hanya saja ada dalam perbedaan dalam penggunaannya. Pada kata penghubung hago itu lebih sering digunakan pada saat berbicara, sedangkan untuk gwa atau wa lebih sering digunakan pada tulisan atau pada saat acara-acara formal. Nah, semoga penjelasan dari saya dapat membantu teman-teman untuk belajar tentang perbedaan tata bahasa hago dan gwa atau wa. Terima kasih telah menyimak. Terus share video saya agar saya tetap bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 친구들.